Kita gas kakak-kakak, kalaupun ada berapa orang gas saja, karena ini kan persiapan aksi nyata kakak-kakak. Bikin video lagi nampaknya kayak ini. Ya, Nengok habis itunya. ini kan kita pertemuannya Jimet lagi di tanggal 5 kakak-kakak, lumayan lama sih. Selesai aksi nyata ya Kak Pelinus. Ya, Aksi kan nyata terkait kan dengan kalau tanggal 4 aku lihat di di LMS itu. Paling ya, lama. terkait dengan aksi nyata kan kakak-kakak biasa kayak membuat video gitu kak, kayak yang kemarin, kayak video kin gitu. Tapi ini endurance kayaknya nengoknya itunya. Bebas kah? Apakah? Itu endurance kah itunya? Itunya harus endurance kah tuh? Nengok di itunya sih endurance kayaknya. Ada kakaknya dalam. Materinya kak? Kakaknya ada dalam. Rebecca. Materinya Bebas kah? bebas, mau apa bebas dia. Oh. Berarti bisa ngajar apapun bebas tuh ya. Ya, tapi kan bebasnya disesuaikan dengan modul 1, modul 2 yang sudah kita pelajari kan. Di situ kan modul 1 itu kan ada perubahan paradigma, ada isu-isu sosial, terus apa namanya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, terus kemudian ada yang mendesain pembelajaran yang itu backward design alurnya kan. Nah, disesuaikan dengan modul yang sudah dipelajari. Hujan enggak Kak Rahmat? Saya hujan di BTN nih. Hujan, di sini pun hujan di sini. Hujan sini Kak Pelinus. Masih di gereja nih. Belum pulang. Merata hujannya kayaknya. Kak Rahmat ini banyak job nih. Berapa sekali wasit Kak Rahmat? Susah nih. Kalau hujan ini nih cari mati nih. Sekali ngejob tuh, mana di Korpri Kak Rahmat wasit juga ya? Korpri wasit juga. Di Garuda juga wasit. Kak. Mantap. Lisensi kan? Udah lisensi kan? Coaching ya, belum ada lisensi Kak. Coaching dulu. Ambil Kak Rahmat, ambil tuh. Kalau punya potensi di situ ambil nanti kalau ada pelatihan. Mereka itu Kak Rahmat baru futsal. Mereka Bang Endi kemarin di keep lisensinya ada, beliau ngajakku. Cuma tahulah honorer swasta ini susah, aku bilang beliau tuh. Enggak apa-apa Kak Andi, ambil terobosan. Memang ada harga harus dibayar. Misalnya kan di OC itu kan dia kalau enggak masuk kerja kan berarti kan enggak dibayar kan? Iya, potong lah dia. Ya. Tapi enggak apa-apa sih. Kemarin sih enggak ada lah pas kita kegiatan tuh, karena kan saya langsung datang ke yayasannya bilang, bawa surat yang itu tuh, yang dari BGP itu. Oke kakak-kakak, kita mulai ya kakak-kakak ya. Kita mulai saja kakak-kakak. Nanti biar waktu kita tetap di jam 3 kita udah selesai kakak-kakak. Takut kawan-kawan yang lain mau ini ada kegiatan juga. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain juga ya. Langsung ke terima kasih ya kakak-kakak. Kak Taufik, halo Kak Taufik. Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Itu serius nilai tesnya kemarin Kak? Berapa Kak? Sempurna sekali. Saya lihat di TikTok Kak. Sambil lihat referensi di TikTok.
Iya, Oh, ada. sempurna. Tidak Luar ada biasa. salah, Kak. Betul semua masalah. Ada, saya dikirim Kak Jai juga tuh. Ini punya saya nih, kalau mau jadi referensi nih katanya. Oke. Baik, Kak, kita lanjut, Kak, ya. Kita mulai saja ya, Kakak-kakak ya. Baik, Kakak-kakak, selamat bertemu kembali Kakak-kakak di Gmeet kita yang ke-13, Kakak-kakak. Artinya kita masih ada 5 kali ya pertemuan kita, Kakak-kakak. Ini di akhir modul ini, Kakak-kakak. Modul 2.6 kita sudah. Sekarang kita persiapan aksi nyata, Kakak-kakak, praktik pengembangan PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Gimana suara saya terdengar jelas, Kakak-kakak? Jelas Kak, jelas. Baik, Jelas. Kakak-kakak. Durasi kita hari ini, Kakak-kakak, masih di 2 JP, Kakak-kakak. 2 JP atau 45 menit dikali 2, artinya 1,5 jam, Kakak-kakak. Nah, Kakak-kakak, sebelumnya mengucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini, Kakak-kakak. Nah, Kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut, Kakak-kakak, mari kita coba mindfulness, Kakak-kakak, dengan teknik stop selama 2 menit, Kakak-kakak. Nah, Kakak-kakak, saya mau izin dulu untuk membuka kameranya, Kakak-kakak. Kita akan mindfulness sebentar saja, Kakak-kakak, 2 menit. Ambil posisi seperti yang ada di gambar, Kakak-kakak. Seperti yang ada di slide kita, Kakak-kakak. Ambil posisinya, Kakak-kakak. Silakan ambil posisi tangannya di depan dada seperti sujud, Kakak-kakak. Boleh Kakak-kakak pejamkan matanya. Kakak-kakak untuk memejamkan matanya untuk kita mindfulness teknik stop. Jadi selama 2 menit, Kakak-kakak. Nah, Kakak-kakak, mari dengarkan apa yang saya katakan, Kakak-kakak. Tenangkan hati dan pikiran, Kakak-kakak. Arahkan semua fokus, perhatian untuk fokus belajar. Untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, Kakak-kakak. Rasa syukur, kemudian rasa ingin tahu, dan kebajikan, Kakak-kakak. Nah, coba Kakak-kakak merenungkan selama mengikuti PKG PJOK dari tanggal 9 September kemarin, Kakak-kakak, sampai hari ini. Mari Kakak-kakak kita merenungkan kembali seperti apa pembelajaran yang sudah kita terapkan. Seperti apa pembelajaran yang sudah kita ikuti, baik di dalam PKG PJOK maupun di dalam penerapan pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing atau yang ada di sekolah kita masing-masing, Kakak. Mari Kakak-kakak munculkan rasa syukur, Kakak-kakak. Nah, rasa ingin tahu, rasa kebajikan, dan apa yang dirasakan Kakak-kakak selama ini. Pejamkan matanya, Kakak-kakak, rasakan dan syukuri, Kakak-kakak, seperti apa yang dirasakan saat mengikuti kegiatan PKG, seperti apa yang sudah kita lakukan selama daring, selama luring, Kakak-kakak, sehingga di modul terakhir di modul 2.6 kemarin, kemudian sampai hari ini di persiapan aksi nyata kita, di mana kita akan mengimplementasikan, Kakak-kakak, dari setiap modul yang sudah kita pelajari. Baik, Kakak-kakak, terima kasih, Kakak-kakak. Terima kasih. Nah, ini Kakak-kakak, terima kasih kita sudah melakukan teknik stop, Kakak-kakak. Teknik stop ini Kakak-kakak nanti bisa menerapkan bagaimana kita bisa lakukan ke siswa-siswi kita, Kakak-kakak, atau di pembelajaran ini, pembelajaran sosial emosionalnya, Kakak-kakak. Bisa kita terapkan. Mungkin nanti kalau di pembelajaran PJOK, setelah melakukan kegiatan di luar lapangan,
kita mungkin masuk ke kelas atau kita mengadakan pendinginan, refleksi dan sebagainya, boleh kita menggunakan teknik stop ini kakak-kakak. Atau pada saat kita mengalami persoalan-persoalan dalam menghadapi situasi yang ada dengan kasus-kasus siswa yang ada di sekolah kita, boleh kita menggunakan teknik mindfulness ini kakak-kakak, sehingga sosial emosionalnya itu bisa dirasakan oleh siswa-siswi kita. Nah kakak-kakak, kita akan berdoa bersama-sama kakak-kakak. Sebelum lebih lanjut, mari kakak-kakak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kakak-kakak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak dengar ke suara saya ya? Kedengeran nggak? Aman, aman. Sebentar kakak-kakak, saya ambil headset dulu. Saya pasang headset dulu kakak-kakak. Kak Is gimana? Kak Is aman sinyal? Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan Kak nih mati lampu, hujan besar, petir lagi. Mudah-mudahan lancar sampai di mana bisa mengikuti ya Kak. Amin, amin Kak. Semoga ya. Semoga tidak ada kendala Kak. Ya, amin. Dari waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, mungkin kalau kakak-kakak mau bertanya nanti, dan gangguan teknis itu adalah hal yang wajar kakak-kakak. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi kakak-kakak. Merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata kakak-kakak. Jadi ada dua ini kakak-kakak yang kita pelajari bersama-sama untuk di hari ini kakak-kakak. Agendanya kakak-kakak, untuk di agendanya refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, kemudian penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian lini masa kakak-kakak 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, dan penutupan 3 menit kakak-kakak. Ini alurnya kakak-kakak. Nah kakak-kakak, yang pertama kakak-kakak, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2 kakak-kakak. Nah kakak-kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak-kakak? Ya kakak-kakak boleh berbagi nih refleksi dari modul 1 ya, modul 1 dan modul 2 kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh kakak-kakak untuk raise hand, untuk berbagi pengalamannya setelah mengikuti daring, luring dari modul 1 dan modul 2 kakak-kakak. Dan kita sebentar lagi akan mengakhiri dari kegiatan PKG kita ini kakak-kakak. Kak Topik gimana Kak Topik?
Oke, baik Kak. Sejauh ini saya sudah mulai paham dan mulai tersistematis Kak ketika mengajar. Karena sebelum mengikuti PKG PJOK, saya jarang menggunakan modul ajar, kemudian jarang juga memberitahu kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, misalnya seperti itu Kak. Tapi setelah belajar PKG PJOK ini, saya selalu memberitahu kepada siswa tujuan pembelajaran, kemudian selalu melaksanakan refleksi, karena sebelum-sebelumnya saya tidak terlalu berfokus kepada itu, hanya berfokus kepada materi yang akan disampaikan. Kalau setelah mengikuti PKG PJOK ini kan kita ada 9 untuk melaksanakan pembelajaran efektif itu Kak. Nah itu sudah mulai saya terapkan lah Kak, sedikit demi sedikit, agar pembelajarannya benar-benar efektif Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Taufik ya. Ada lagi kakak-kakak yang lain ya. Sejauh mana pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, ada Kak Markus Andi, boleh Kak Markus Andi. Baik, selamat siang menjelang sore untuk kakak-kakak guru PJOK yang hebat. Kurang lebih apa yang Sore, saya Kak. dapatkan tuh hampir samalah dengan yang disampaikan Kak Topik tadi ya. Yang semulanya ngajar, ibaratnya gimana ya? Kalau misalnya biasanya ngajar materi minggu ini sampai misalnya sepak bola, minggu depan lanjut lagi. Setelah ikut di diseminasi PJOK ini ada perubahan lah, yang biasanya ndak ada refleksi, ndak ada ice breakingnya. Saya akan khusus setelah ikut PJOK inilah banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama dari kakak-kakak lah ya, terutama saat PTM lah, banyak ilmu-ilmu yang saya saring, yang saya dapatkan lah, semuanya yang luar biasa lah kakak-kakak nih. Kebetulan kan saya dengan Kak Rahmat lah hitungannya yang paling muda lah. Kak Ari, Kak Is kemarin kan sering satu kelompok sama Kak Is, jadi banyak ilmu lah dari Kak Is. Gimana sih menghadapi siswa yang nakalnya luar biasa. Jadi dari modul 1 sampai modul 2 ini luar biasa lah ilmu yang saya dapatkan Kak. Sekian Kak dari saya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak, untuk Kak Andi, Kak Taufik yang sudah berbagi dari refleksi ya, dari pengalaman dari modul 1 dan modul 2. Nah, tadi sudah dapat saya garis bawahi apa yang disampaikan Kak Taufik dan Kak Markus Andi, bahwa bagaimana kita sejauh mana pemahaman terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kita telah mempelajari di modul 1 tentang isu-isu sosial, kemudian perubahan paradigma dari guru, kemudian bagaimana menerapkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ada 9 itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu tentunya kakak-kakak merasakan sendiri selama mengikuti kegiatan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan menjadi perubahan nanti ke depannya kakak-kakak, sehingga dari setiap materi yang ada di PKG PJOK ini sedikit demi sedikit kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, ternyata apa yang disampaikan Kak Andi tadi, Kak Andi menyampaikan bahwa setelah mengikuti PKG PJOK ini baru tersadarkan catatan paling penting bagaimana untuk menciptakan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu. Dari game saja kakak-kakak, dari ice breaking, dari game, kemudian dari evaluasi, dari refleksi dan sebagainya, itu sudah memberikan gambaran bahwa perlunya kita sebagai guru PJOK ini menerapkan keterampilan pembelajaran yang efektif, dan diterapkan 9 poin itu kakak-kakak pembelajaran yang ada 9 poin bagaimana untuk kita menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif. Ayo, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar kakak-kakak? Nah, kemana ada strategi mengajar? Kemudian nih kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Nih, boleh selain dari Kak Andi dengan Kak Muhammad Taufik tadi sudah menjawab kakak-kakak yang lain,
boleh untuk berbagi nih Kak. Ini refleksinya yang terkait dengan strategi mengajar kakak-kakak. Nah, yuk kakak-kakak yang lain untuk berbagi dari pengalamannya. Kak Rahmat, bagaimana Kak Rahmat? Halo, ayo kakak-kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, pemahamannya kakak-kakak. Kemarin kan kita sudah ini ya mempraktekkan ya strategi mengajar. Ada strategi apa-apa saja kakak-kakak nih? Kalau masih ingat Kak Janudin, strategi mengajar kemarin ada berapa Kak Janudin? Kemarin tuh strategi mengajarnya tuh ada gaya mandiri kemarin tuh kan, dimana kemarin tuh gaya mandiri Kak, kemarin Kak. Ya, mandiri, komando. Gaya mandiri, komando, kayak saya agak lupa kemarin ada berapa kemarin tuh. Divergen. Nah, divergen. Divergen ya, divergen atau diri ya konvergen. Nah, divergen. Nah, terkait dengan itu Kak, strategi mengajarnya bagaimana Kak, pemahaman Kakak yang sudah Kakak rasakan, yang sudah Kakak dapatkan, mungkin sudah diterapkan ini kakak-kakak. Saya sudah terapkan yang saya pelajari kemarin itu, saya terapkan belajar mandiri. Kemarin itu saya terapkan dengan menggunakan anak-anak tuh memahami video pembelajaran. Jadi sebelum masuk kelas itu kan biasanya langsung ke lapangan, sekarang tuh di dalam kelas dulu. Biasanya itu anak-anak lihat videonya dulu sebelum melakukan praktek. Jadi biar mereka tuh pas di lapangan tuh kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, jadi mereka tuh tinggal belajar mandirinya aja gitu. Jadi kita tinggal kasih breakingnya, sisa pembelajarannya kan mereka udah lihat, jadi kita tuh tinggal ngarahkan aja gitu Kak. Biasanya tuh gitu. Dulu kan langsung ke lapangan biasa tuh pembelajaran itu, sekarang sudah mulai diterapkan dikit-dikit lah gitu ya. Nah, untuk pertama kan belajar mandiri itu anak-anak, mungkin untuk kelas yang saya terapkan itu baru kelas 5, kelas 6 untuk sekarang. Kalau yang bawah tuh masih komando semua dari kelas 1 sampai kelas 4. Soalnya kelas 1 sampai kelas 4 itu kan masih susah untuk kita membimbing mereka untuk langsung belajar mandiri gitu. Ya itu aja sih Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ini berarti secara ini Kak, secara pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung Kak ya, sudah mendukung ya paradigma, ya sudah mendukung. Terima kasih Kak Jainuddin. Kak Rahmat, gimana Kak Rahmat Kak? Kak Rahmat dulu ya Kak Is. Iya. Baik, terima kasih Kak Rahmat, Kak. Ya baik, sebelumnya selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, salam sejahtera. Terkait strategi, kemarin kan kita sudah dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kebetulan kelompoknya saya itu mendapat strategi pembelajaran penemuan terbimbing enggak. Kalau kemarin itu penemuan terbimbing itu sudah saya praktekkan ke siswa saya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, di mana siswa tersebut menemukan masalah yang ingin mereka cari. Jadi sudah saya terapkan nggak kalau untuk penemuan terbimbing nih Kak. Cuman tidak selalu diterapkan nggak. Karena nih anak-anaknya ini dia itu lebih asik ketika disuruh olahraga bebas. Mereka tuh lebih senang yang seperti itu Kak. Nah, maka strategi seperti itu kadang-kadang saya terapkan karena anak-anak ini kurang suka tuh kalau dengan materi. Dia tuh lebih senang ketika olahraga bebas Kak. Nah, coba kalau olahraga bebas tuh, luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita ngulang kembali, ketika saya jadi siswa, saya juga senang ketika olahraga bebas Kak. Iya, ketimbang kita menyampaikan materi. Seharusnya kan seperti itu kan, menyampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu baru kita ke lapangan. Tapi ini anak-anak, ya jadi seperti itu Kak, terkait strategi mengajar. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rahmat. Ya, untuk strategi kakak-kakak Kak Rahmat dalam menghadapi situasi seperti itu, mungkin kita boleh ini Kak,
menyediakan pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Kak. Mungkin terkait dengan materi itu, kakak-kakak, materi misalnya Kak Rahmat menyampaikan materi tentang permainan bola kaki, misalkan. Nah, sebelum ini Kak Rahmat, sebelum memulai aktivitas pembelajaran di lapangan, kakak-kakak di kelas dulu, Kak Rahmat. Nah, boleh kakak kasih kuis, Kak, atau menggunakan kuisis atau Quizlet. Nah, itu juga termasuk strategi, Kak Rahmat, bagaimana mereka bisa ini apa namanya mengikuti pembelajaran itu sehingga apa namanya metode yang kita lakukan itu menarik perhatian mereka. Anak-anak kan kalau kita lakukan dengan pembelajaran kuisis, Quizlet apa segala itu mereka pasti senang, Kak. Nah, nanti memang kita sampaikan juga materi selanjutnya seperti apa. Gitu. Itu lebih ke strategi kita, Kak, lebih ke strategi bagaimana kita mensiasati dari situasi yang ada. Memang itu permasalahannya ini Kak Rahmat, bukan di sekolah Kak Rahmat saja. Di sekolah saya juga mereka lebih senang, lebih asik di lapangan ketimbang di dalam kelas. Seperti itu. Kak Is, bagaimana Kak Is? Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Kakak. Sore. Iya, Tetap seperti tadi yang telah disampaikan oleh Kak Pasir, Kak Ja, juga Kak Rahmat, itu udah pemahaman yang bagus. Namun di sini saya hanya sedikit menambahkan ilmu yang saya dapati ketika tatap muka di PKG PJOK. Saya walaupun kondisi yang kurang sehat, saya menyimak dan memperhatikan ketika praktek ya kakak-kakak hebat dari strategi mengajar yang ditampilkan itu. Namun saya memahaminya sepertinya strategi mengajar itu beda ya Kak ya untuk usia anak SD, mungkin juga untuk SMP atau juga untuk SMA-nya. Mungkin kalau strategi mengajar yang mandiri atau yang konvergen ya, kalau kata Kak Ari deterjen katanya. Nah, itu mungkin untuk anak SD sepertinya belum bisa. Ataupun mungkin mau dicoba itu mungkin di kelas 6. Kalau untuk yang usia SD sepertinya belum sepenuhnya lah seperti itu. Mungkin ada strategi mengajar yang memang sesuai atau bisa diterima oleh anak-anak SD. Jadi saya memahaminya kok beda ya strateginya. Namun saya akan berusaha mencobanya. Akan saya berusaha untuk menerapkannya secara pelan-pelan. Di kelas berapa sih bisanya strategi yang kita coba itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi menurut saya ya sepertinya ada strategi yang bisa untuk diterapkan di anak SD, di SMP atau di SMA. Yang pasti semuanya luar biasa. Kakak hebat. Terima kasih ilmunya, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Amin. Terima kasih Kak Is. Tepukan dulu untuk Kak Is, luar biasa semangatnya walaupun hujan-hujan. Walaupun hujan tetap ikut Zoom ya Kak ya. Ikut Zoom Ya, kita hari ini. Terima diusahakan. kasih Kak. Ya Kak. Sama-sama. Terima kasih kakak-kakak untuk pemahamannya, untuk refleksinya kakak-kakak terkait dengan modul 1, modul 2 ya kakak-kakak, bagaimana kita menerapkan strategi pembelajaran, kemudian bagaimana kita memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa kita, kemudian untuk hari ini kakak-kakak kita coba lanjut lagi, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan. Nah, model pendidikan ini kan bermacam-macam kemarin Kak. Nah, sudah kita pahami secara bersama-sama juga. Ada model pendidikan gerak ya, model pendidikan geraknya seperti apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak yang sudah mendukung paradigma saya terkait dengan PJOK yang bersifat tetap tadi di. Boleh kakak-kakak berbagi lagi kakak-kakak yang lain? Ya kakak-kakak, Kak Elia sudah raise hand, sudah mengangkat tangan. Itu tadi Kak yang strategi tadi itu. Boleh Kak untuk berbagi Kak sejauh apa pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak Kak? Halo Kak Elia.
Oh, kakak-kakak yang lain boleh? Kak Cacu, Kak Ari, Kak Katarina Weli, Kak Wiliawati, Kak Kusen, Kak Adina. Yuk Kak Cacu, Kak Raisen. Izin Kak Fasil dan teman-teman, sepertinya cuaca agak kurang mendukung nih. Bisa kita skip dulu atau tetap lanjut? Banyak petir nih sama. Halo Kak, enggak kedengaran suaranya Kak? Iya, karena hujan deras tadi nih. Halo? Ya, halo. Nah. Kita tetap lanjut kah atau jeda dulu Kak Fasil karena cuaca kurang baik di luar? Tetap lanjut aja Kak. Mudah-mudahan Lanjut, ya. aman-aman saja Kak. Ya, karena ini udah terlanjur dari tadi kita ini. Kalau memang ini kan enggak mungkin kita mulai dari awal lagi Kak nanti. Kalau saya jedakan ini dari awal lagi kita ngulang Kak. Baik Kak, agak kurang jelas juga suara ini karena hujan deras kan. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau sepemahaman saya terkait pendidikan model pendidikan gerak yang saya lakukan sudah mengarah lah, biarpun belum seutuhnya atau belum 100% berpusat kepada peserta didik. Kurang lebih begitu Kak. Hasilnya hilang sinyal kayaknya. Lagi lancar, Cok. Suaranya jelas, Cok. Suara kita jelas, hasilnya hilang sinyal lu. Mati lampu dia dikutip. Kan? Kita jelas, hasilnya hilang sinyal. Aduh. Padam lampu kah di Melawi, hujan lebat kayaknya nih ya. Nah, tempat saya masih hidup nih di Kampung Pali hidup. Tempat saya hidup lampunya. Mati semua Kak, itu Kak Rahmat. Di sini hidup lampunya di sini. Enggak lah pun mati lampu nih. Di Sintang aman. Bikin di kota Bang Jalan. Di kota aman, di kampung nih ya Kak Is. Susah Kak nih. Kusen. Oh Kak Kusen. Kalau Kak Topik tuh dapat jawaban tuh bisa 100 gitu. Percuma saya mengirimkan itu ya. Bingung juga Kak Topik nih, jenius juga. Tahu gitu ke Beloya Yang aku kemarin. Saya koreksi kan. Tempat saya nggak tahu nih bisa selesai enggak nih. Kak Rahmat nih mau nih. Resen nih ngapa nih Kak Rahmat? Enggak pun klik lama benar baru Lampu tiba. Kak Rahmat. Makasih Kak Jai, kasih jawaban Kak Jai. Wah, mantap. Itu halo teman-teman Kak Linus ada itu WA. Lanjutkan Udah, nanti. kita lanjut. Nanti lanjutnya. Ini udah direkod lagi ininya nih. Tunggu dulu. Acuran. Kalau malam saya tidak bisa ikut Zoom. Saya main nanti soal itu. Santai kawan. Mana Kak Jam Kusen nih? berapa main Kak Jai? Hah? Mana nih Kak Kusen? Berapa main? Jam 7 main nanti. Diam-diam ya Mana? Kak Kusen nih. Kak Kenapa? Cacu. Siap, saya hadir terus nih. Kak Rahmat. Aja, tapi Oh, Kak Catur Kak tuh Rahmat. selalu hadir terus Ya. ya. ya Kami hampir main beko. hari Minggu setengah 8 nih. Biar rambut sampai mereng Kak 8 ya? Catur. Oh, pagi. Setengah 8 malam. Jam 8 malam. Oh, Wah, saya lah mimpinnya tuh. mantap. Mantap nih Kak Rahmat nih, ada tambahan Pokoknya nih. nanti ada salam tempel lah ya. Hah? Alasan tempel. Lalu ke politik lagi salam tempel apa nih? Mana? Kak Rahmat kan jadi wasit tuh. Kak Jai Ya, juara Mas. piala kan tuh.
Pokok kami Belimbing Hulu harus pulang bawa piala. Oh, kalau aku jadi wasit ada protes sedikit kartu, ada protes kartu terus kalau aku nih. Emang mantap. Woi garang Kak Jai ini. Tapi kalau ada sabun agacin sih aman. Oh, aman kan? Ini lah kalau ada zaman politik ini banyak transfer. Nah, kita tak perlu salam tempel tapi salam itu transfer anak gadisku baru bangun. Nih ke Cacu nih diam dia kalau udah nih enggak ada komen dia nih. Ya, dia lagi mengamati dia. Nengok. Halo. Halo. Kalau Profesor udah ngomong, Profesor Haji udah ngomong tuh diam, kita dengarkan tuh. Ih cantiknya. Terima kasih Kalau Om. mukanya dinampakkan ya Pak Haji itu mukanya karena malu Iya, hari Pak. ini Pak Haji ini. Pak Haji. Profesor Cacu tuh, Profesor Haji Cacu Ariwibowo Melawi itu. Nah, kita bebas berekspresi lah nih. Saya iyalah ngomong. Nanti disayanin tante hilang kali sinyalnya. Kapinus ke Itu. Ibu Dinasnya lancar tuh sinyalnya tuh, Bu Dinas tuh. Sampai. Keluar. Nggak tahu sampai di mana nanti nih sinyalnya nih. Lalu Sampai enggak. lalu padam. Lagi sih. Lalu padam tuh. Kak Tanjung. Kamu di mana? Kak Tanjung. Kakak Husen. Kamu mana tuh? Kau Willy, kita ngobrol aja nih. Apa ngobrol ja. Kak Saya Willy tak lagi tadi. sibuk dia. Mungkin dia lagi ngajar Kak Willy. Kak Jai ini. Ya. Saya hari Senin nanti singgah tempat Nuan, boleh nak ngambil mangga? Oh iya, silakan Pak, mampir ya. Hari Senin ya. Hari Senin lah, saya berangkat subuh-subuh dari Sintang. Jam berapa? Jam berapa? Mungkin Juga lah kalau sampai ke Batu Nanta sekitar. Oh, enggak bisa Kak Jai. Saya dari Pinoh berangkatnya. Saya kira dari Sintang. Enggak apa-apa, Pak. Mampir kita dulu. sekalian sebentar, lah Pak. nanti saya minta ya nanti pas lapangan tuh. Angkai. Kita jam berlima, mana yang lain nih? Buka Ada. lah. Ada. Unian. Kak Andi, aman Manggala Kak Andi. Bentar lagi hilang sinyal Kak Andi tuh. Sama Kak dengan Andi, di Hulu. suara. Mana ada mana Kak, hujan, petir, guntur, kilat, badai, tsunami ini demi PKG Laja. Tolonglah, air tuh udah surut banjir lagi. Mati. Rahmatnya lah isi terus nih Keramat. Masih nunggu nunggu Jom nih, kawanku ngajak angkat ke daerah saya sana aja, Mbak. Belum datang nih, nunggu nih. Dari Sintang nggak dia? Dari Sintang deh. Tempat Kak Andi ada itu katanya daging rusak dia dapat daging rusak. Bagi-bagi Kak Andi daging rusak tuh. Nah, Katanya lagi nggak disembelih. mana Kak Kusen nih? Aduh, Kak Cucu, panggil Kak Kusen loh. Muncul. Aduh, keluar lagi mukanya. Saya kawan. Lagi nyedot. Kayak Kak Adina tuh mana tuh? Kayaknya kereta api lagi berjalan tuh Kak Jainuddin. Kak Kusen tuh. Ya, Apinya masih Nyaman tidur hujan-hujan nih, Pak. ini parah. Berarti perbedaan cuacanya sangat jauh ya Sintang dengan Melawi ini. Sintang cerah. Tentang terang ya kan. Iya, cerah Kak Jainuddin. Santai kawan. Tempat aku nih di luar nih. Mukanya masih kunang-kunang. Rokok lu. Kak Kusen. Masam kawan.
Dengar lo. Woi. Lihat di grup tuh. Ya. Itu apa kali? Hujan memang tempat hujan. Woi, ngapa Kak Cacu tuh? Marah. Izin tutup kamera lu. Mulut dah masam kau. Kak Husen bah lucu nampak Ipang ja. Woi, ketawa apa tuh udah kayak gitu tuh? Aduh, Cuk. Woi, Cacu senang benar Kak Cacu nih. Kak Kak Willy Cacu baru senang masuk benar nih. nih. Nggak ada lihat nih. Itu Kak lihat tuh. Ada. Mana suaranya? Tolong ibu Tuh dapur ini tuh nih. suaranya dikeluarkan sama Kak Andina tuh. Mana udah keluar tuh Kak Fasilnya tuh. Mati lampu. Ini lampu dia. Mati lampu di Pino, hujan lebat. Mas Topik. Mas Topik, gimana menang kah? Ya, Menang kah futsal? Oh, Kak Husen, kameranya hidupkan. imbang. Jadi atau dua terus menang nih. Ya kah? Tapi kan harus jadi kiper kami lah, mau lah. Kapan main lagi? Besok. Hari Minggu. Nggak kah hari Minggu Zoom lagi? Ay, benar lah. Kan cuma siang, mainnya Enggak. malam tuh. Oh, kami main malam. Tanggal 5 kata Kak Pelinus tadi tuh. Oh iya kah? Masih lama jumnya. Ketemu mana lagi, Mas Topik? STKIP. Woi, berat kawan. STKP Persada Kalustiwa atau STKP Melawi? STKIP Melawi. Melawi ya. Banyak STKP, siapa tahu STKP Pontianak. Berat STKP Pontianak. Woi, Kadang. santai kawan. Aku lagi betul ya, ada keperluan bentar ya. Masam nih kayaknya nih. Nah, jam berapa aja nanti ini Zoom lagi nih? Disuruh nunggu. Kalau malam bah susah Kak di sini nih, apalagi mati lampu nih. Nggak Hilang apa-apa. sinyal kami dua Kak Is nanti. Ada apa, Kak Dim? Malam lebih nyaman tuh, santai ya. Kalau malam tak bisa ikut saya nih. Mana bisa santai nih. Kawan dah di jalan katanya, dah di dekat dekat Buit. Oh, udah dekat gue. Anak, enggak apa-apa. Kalau wajib masa gitu 17. Kuat hujan nih. Angin kuat. Tak, enggak tahu. Oh, kayaknya enggak bisa kita nih. Nih, Oh, belum jelas ada. ya. Masuk nih Kak Pasil nih. Belum ada masuk kan Kak Pasil Berapa nih kan? kita habis kampus loh. Apa? Sebelum Kak Fasil masuk, becolet lu. mereka Kak Andina tuh yang suka becolet, bawa cabai tumbuk tuh. Yang ada mangga pun senyap-senyap gak? Wah. Ada kita bawa tuh sambil becolet gak Pak? Mana ini Tuh, Kak Pelinus minta kirim link tuh. Udah. Adminnya nggak ada lagi nih, siapa adminnya? Udah deh, ayah mau itu nih Zoom lagi nih. Bang Jai mah jadi admin gak dia? Nggak lancar nu. Kan dikirim kan linknya? Udah. Ya. Udah ada masuk.
Kalau kirim WA, Bang kalau Jai lancar Bang Jai. Satu menit. 1 menit baru ada masuk. Lancar apanya di Kak Kusin, mikrofonnya dimatikan. Nau-nau jak suruh mati kau. Tengoklah Kak Cacuk tuh. Lalu enggak ada nengok layar mukanya. Oh Bang Jai, Woi, ini minggu main ke Manggala apa? ya mudah-mudahan kalau ada halangan apa bisa lah. Mumpung Enggak tahu takutnya ada. ajak sidak bini ya. Mumpung mau Kak Jenny, saya minggu sore aja lah singgah ke Batuan, main biar Kak aku Jenny. Bisa. Oke, di Batu Nata masuk dalam kan? Enggak. Rumahku dekat itu jalan aspal dekat persimpangan pabrik RKA Rapi. Oh, situ. Ya, enggak Oke, jauh oke. Aman. kok. Cacuk nih ngapa diam nih? Sambil silaturahmi lah main-main tempat Kak Jai ini. Iya, Dekat rumah Dona kah Bang Jai? jauh lah di rumah Dona. Wih, Kak Cacuk nih ternyata cewek aja kau. Dia tahu mana sepupu kita tuh dekatkan situ dia. Maklum lah lagi lancar rezekinya nih. Cek. Cek. tes. Ada Pak suaranya ada. Kak Andi takut tuh. tadi enggak bisa tadi.
Bisa. Enggak ada aku dengar suara kalian, maka aku ngechat tadi tuh. Memang dimatikan semua mikrofonnya tadi tuh. Nih Oh, ada pantas lah. hujan kuat nih, petir nih. Nggak terlalu berani sih. Biar bisa ilmu bang. Kena sambar petir bah berubah jadi Krishna. Agak Hijau iku. mati. Kak Janudin, Coba dengar dah apa Kandi? Parah. coba Dia, bang dia, Jai dia keluar lo. sudah Oh bang Jai, coba nuan keluar lo, keluar pintu. Angkat satu tangan ke atas, tangan telunjuk kan, buka baju. Nah, siapa tahu dapat ilmu macam Krishna. Jadi hijau tubuh. Bisa ku alirkan dengan ilmu, bisa ku alirkan dengan Kak Kusen nanti tuh kau. Kusen tuh ilmu udah padat aja dah. Dan tidak ada warna lagi dah. Kak Kusen tuh udah tarik selimut kayaknya tuh. Udah mau setengah tiga nih, belum masuk ke Pelinos nih. Nggak apa-apa sih ngaret, yang penting siang. Kalau malam nih susah ada mati lampu gini nih. Jaringan bah, takut nggak bisa masuk. Pakai mesin dompeng kan bisa nyala itu deh. Mana ada dompeng di Menggala tuh. Ah, Diam ya. Cek. labuh lagi.
Tes. Masih aktif semua kan nih? Masih Bang, masih. Ih, masih setia nih menunggu nih. Kirain dah pada tidur lah. Mentang-mentang Kak cuacanya Kusen agak yang dingin udah malah tidur tarik kayaknya selimut. tadi pakai selimut kah Kak Kusen nih? Oh, Kak Topik. Oh, apa ya anak bungsu? Kak Topik. Enggak Kak, hujan-hujan gini enak unboxing. Di tempat saya cerah nih cuacanya. Oh, pantas Kak Kusen enggak ada suara. Sholat kawan. Oh, sholat. Pantas Kak. Pantas Kak Caco kalau lihat Kak Kusen ketawa terus. Jadilah hujan-hujannya kita ngedung. Menggala sih enggak hujan, cuma itulah ada petir, ada guntur Kak. Hujan sih belum nyampe sini. Aman lah berarti. Aman aku ada pawang apa? Itu nggak bisa masuk ya dia hasilnya. Mana bos sawit Batu Nantani nggak ada suara nih. Tang apa Kak Linus enggak bisa masuk? Cuma Bang Jai. Kayaknya masam tuh. Aku lagi nih, ngudut am. Coba tes ku kopikan lagi. Lagi masak. Wih, oh sedap. Oh, Pantas ada suaranya. tua anak becolet nampak tuh. Udah saya kirim ulang itu linknya. Coba siapa tahu saya bisa nerima. Santai kawan. Ada yang Santai. nak becolet. Wih, ketawa siapa tuh dah? Bahagia dah. Kalau udah masak tuh bahagia, perempuan tuh lain, Bang. Enggak, kalau Iya, kita Kak udah selesai, Kusen. kalau kita udah selesai Jimet nih kan pergi ke sana semua nanti ada undangannya kok. Boleh. Itu tidak disiapin tuh. Kak Kusen, Woi, oh Kak Kusen, santai kawan. apa cerita tuh? Ceritanya itu lewat cerita udah ada cerita orang masak tuh, itulah cerita kita tuh. Dah. Cerita lo Kak Willy. Oh, lagi masak nih gimana mau cerita? Dicerita masak apa? Resepnya kan. Nak dicari capai kah? Mau cari ayam. Kak Kusen. Oi. Di mana rumahnya tuh? Nanti Bang Jai, Inilah. rumah yang lagi masak tuh di mana? Itulah. Masa enggak tahu? Cuaca ini mendukung nih kalau Kemarin untuk enggak Jerman. jadi, kita mau ke rumahnya enggak jadi. Oh, Itulah. Maka enggak mau kita suruh ke rumahnya itu bahaya, Pak. kayaknya masak banyak soalnya. Iya. Itu. Wajib yang karena muncul kecewa nih. dah. Nah, Wajib kan? Masak banyak kan? Kayaknya kan? kayaknya daging ayam ya? Ya. Ayam atau entok tuh? ayam. oh begiler kenua ngomong. Apa lagi kata Kak Andi itu? Hasil kita enggak bisa masuk. Begiler ngomong udah suara ada ngeng. Santai kawan. Santai kawan. Hancur kawan. Aduh. Nanti Wajib mana wajib nih? Nanti kamera malu tengok Ken masak. Udah Saja. ketengok baru bilang malu. Ngerti ceritanya. Nih, Cacu ini enggak ada nengok wajahnya nih. Gimana nih posisinya nih? Dia On Dia the way lagi- ke tempat Kak Billy. Udah jadi DBO dah sekarang dah wajib. nge-lag pakai itu flare itu. Dia di atas nih lantai 2 nih. Wih, enggak apa-apa. Masih kurang tuh kayaknya nanti kita di amin kopi bah kayaknya bagus. Kopi bagus. KDH tuh bagus kayaknya kalau buat ngumpul atas tuh. Nah, itu lain tuh acara kita tuh. Enggak, sambil Kapan kita? Boleh Bang Jai nih.
Tuh kan. Itulah atur-atur waktu lah, Atur. pas sama-sama ndak sibuk. Ini aku sampai pusing nih gara-gara ini belum ada yang cair nih, Pak. Nggak cair. Surat kirim belum ke dinas tuh? Udah. Ya udah, Aman, aman. Kalau kirim Banyak aman. tagihan dah tuh. Mana lagi nunggu sawit panen. Udah cair berarti. Manalah nih. Aku belum sempat mau kerja ke mana nih, mau manen sawit punya orang nih, kuli manen nih. Bubu banyak tak dapat bubu tadi pagi itu. Hah? Tahu juga. Parah. Ada pasti ada. Tapi Oh Kak Caco, dia dapat lele janda Kak. Legenda. parah nih kalau udah gini nih. Ini tagihannya nih belum cair nih. 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 Lagi nunggu nih. Cuk. Mana abadi ini? Kusen abadi. Lagi nyerap ilmu deh. Udah jadi DPO. Iya. Oh Kak Caco. Siap. Kak Caco. Siap. Nggak usah panggil itu apa Bang Kusen Abadi, Krishna dia ada hijau tuh Bu. Bukan hijau biru. Lihat Andi ini. Udah enggak kuning lagi kau. Lalu ganti warna biru. Lalu Kak Enggak Willy kuning lagi kau. Biar tengok Bang itu Bang Jaini itu udah jadi Krishna biru bajunya tuh. Woi, banyak piala di rumah Kak Jaini kau. Numpang letak ya mereka tuh, piala tuh numpang diletak ya. Lawan lah dia berarti. Berarti prestasinya nih dari A sampai Z luar biasa Kak Jaini ini. Inilah Itu Kak. Bang. Itu Kak Bang. Kusen tahu kalau aku cuma beli piala aja. Jadi, Aduh. Itu piala turnamen manen sawit, Wah. Oh Kak Caco, juara satu itu dia, juara satu Brondol Sawit Kabupaten Melawi, Dodos Kabupaten Melawi, lengkap tuh. Mana ada kalian mampu kayak aku tenaga super. Wah, itulah dia. Halo kakak-kakak. Ya. Halo. Halo. Nah, maaf saya terkendala sinyal. Aman. Kak Jai, Kak Rahmat dan kawan-kawan tadi terikut ya di situ ya? Masih terikut nih. Iya. Terikut Kak. Masih terikut nih. Oke, siap Kak. Kak, kita lanjut Kak ya. Jadi gimana nih, udah banyak kisah-kisah di Tadi ini Kak. Gak apa-apa Kak. Ini kan memang apa namanya gangguan Kak, bukan. Berarti nanti bisa di dipotong, kemauan kita Kak. Videonya. Nggak bisa dipotong, mana bisa dipotong videonya. Bisa saya potong nanti Kak, saya atur-atur nanti Kak. Masih bertahan semuanya kakak-kakak? Masih. Kak Kusen udah keluar kayaknya tuh. Masih aman Kak. Jangan macam-macam nak keluar-keluar. Kusen masih menyerangmu dia. Udah keluar tadi nih. Oke Kak, silakan lanjutkan Kak Fasil. Bentar Kak, lagi nunggu sinyal sebentar. Nah, baru muncul. Oke kakak-kakak, ini ada ya sejauh apa pemahaman terkait dengan modul pendidikan gerak ini tadi kakak-kakak? Mohon maaf nih kakak-kakak,
karena emang tadi mati lampu. Pas kebetulan Kak Cacu juga mengingatkan tidak ada break, lalu memang break kita. Apakah suara saya kedengaran kakak-kakak? Aman Kak, jelas jelas. Jelas. Oke, baik Kak. Ini kakak-kakak, kita masih lanjut sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran kakak-kakak. Nah, kemarin kalau ini kakak-kakak, kalau kita masih melihat di sini kakak-kakak, ini pendidikan gerak kemarin itu seperti apa kakak-kakak? Pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak. Nah, apa-apa saja kakak-kakak pendidikan geraknya kemarin? Boleh kita mengulangi kembali sedikit kakak-kakak? Di pendidikan gerak itu ada beberapa model Kak, misalnya ada konsep ruang, konsep tubuh ya, tubuh, waktu, keterhubungan Kak, terhubungan ya. Oke, terima kasih Kak. Kemudian di sini ada model pendidikan kebugaran Kak. Kemarin apa-apa saja Kak kalau kita masih ingat? Model pendidikan kebugaran Kak. Nah, yang kita ini kakak-kakak, kita menghitung denyut nadi, kemudian intensitas latihannya kakak-kakak, menentukan waktu, menentukan level itunya kan kakak-kakak ya, level tingkatan kesulitan dalam kita melakukan kebugarannya kakak-kakak, kebugaran jasmaninya. Nah, ini kakak-kakak sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model nih kakak-kakak. Nah, seperti apa kemarin kakak-kakak? Ini pendidikannya kakak-kakak. Boleh, siapa yang mau bersuara nih kakak-kakak? Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung? Nah, kemarin kata Kak Katarina Welly sudah mau menerapkan tuh Kak Katarina Welly itu asik sebenarnya kan? Bagaimana kalau di SEM ini kita memberikan pengalaman kepada siswa-siswi kita untuk berperan aktif kakak-kakak. Nah, terserah mereka mau memilihnya seperti apa, mereka mau memerankan seperti apa, yang penting mereka bisa bisa melakukan dari setiap peran itu tersebut, dan kompetisinya terserah kakak-kakak mau seperti apa, mau pertandingan apa dan bagaimana kakak-kakak. Siapa yang ngeraisen? Kak Cacu. Kak Cacu ya? Iya, iya. Oh enggak? Ya, Kak masih Cacu. Sam tadi kah atau udah lanjut? Boleh Kak, masih Sam. Ya. Oh, masih Sam. Nah, langsung ya. Langsung aja Kak. Siapa? Nah, kalau sepemahaman saya terkait SEM atau Sport Education Model itu model pembelajaran yang kalau di guru kelas lebih dikenal dengan bermain peran gitu. Metode bermain peran kalau di guru kelas atau di guru mapel lain yang di dalam kelas pembelajarannya. Kalau di kita ini mungkin baru SEM, Sport Education Modelnya. Tapi kalau di guru kelas sudah lama kita sering ngelihat ada metode namanya metode bermain peran. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menikmati atau merasakan sekaligus menjadikan pengalaman baru, memerankan satu model atau suatu pekerjaan atau suatu kalau di kita tadi suatu peran yang baru, sekaligus dia memahami secara lebih mendetail terkait peran yang diberikan ke peserta didik tersebut. Jadi kurang lebih mirip juga, tapi kalau kita ini kan langsung ke sebuah konsep kompetisi yang dibuat langsung sekaligus dengan pemahaman yang langsung lebih mendalam di berbagai bidang yang kita tugaskan atau kita pilihkan atau kita bagikan tadi. Kurang lebih begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Cacu. Ya, kalau di SD atau di guru kelas itu tentang apa tadi Kak? Ini ya, bertukar peran Kak ya.
bermain peran namanya. Ya, oh ya, bermain peran ya, bermain peran ya. Ya, kalau memang mungkin ini hal yang baru juga di PKG PJOK, mungkin sistem atau namanya yang dirubah kakak-kakak. Ini kan kalau untuk di kelas yang jenjang yang kayak SMP, SMA itu mungkin mereka sudah bisa lebih meningkatkan lebih kompetensi apa mungkin yang akan mereka perankan atau yang mereka lakukan sehingga mereka terlibat langsung menjadi panitianya, misalkan seperti itu. Kak Jainuddin, boleh Kak Jainuddin? Oke Kak, terima kasih. Mungkin kalau di SD itu biasa tuh mereka tuh kalau di SEM tuh biasa anak-anak tuh paling membuat pembelajaran bagaimana itu mungkin kayak timbal balik lah mungkin kalau SEM untuk anak-anak tuh bagaimana peran dia sebagai peserta didik tuh bagaimana temannya melakukan observasi atau memberikan tanggapan gitu kan untuk apa yang dilakukan kayak timbal baliknya gitu kan misalnya penilaian misalnya kayak kita anak-anak tuh melakukan passing bawah passing atas mungkin kayak gitulah mungkin contohnya kalau SEM untuk SD mungkin ya Kak. Karena kan berbagi perannya ketika Cacu ya mungkin kan di kelas kan mungkin lain berbagi perannya di luar mungkin lain. Mungkin dalam pembelajaran tuh menilai temannya gitu Pak untuk dalam pembelajaran gitu kan kayak kita bagikan LKPD lah kayak modelnya mungkin SEM tuh kalau untuk SD mungkin ya. Ya terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak Jainuddin. Tapi kan di sini Kak untuk di SEM ini kalau di PKG PJOK ini kan dia memang kakak-kakak ini sudah ke tingkat yang lebih ini kakak-kakak. Bagaimana SEM ini diterapkan untuk sebuah kompetensi kakak-kakak. Mungkin untuk kalau di SD kan mungkin agak sulit juga kan kalau untuk jenjang SD kalau mereka disuruh untuk jadi panitia jadi apa terus mereka misalnya kompetensinya atau mau berlomba bola voli bola apa kan bola kaki mungkin agak sulit ya kakak-kakak ya. Tapi di sini hal yang baru menurut saya ini kan SEM memang mengarah ke sebuah kompetisi kakak-kakak sehingga mereka berbagi peran untuk menjadi panitianya di dalam SEM ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita coba lanjut lagi nih kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik kakak-kakak? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah ini yang kita bahas kemarin kakak-kakak asesmen otentiknya. Dimana kemarin kakak-kakak sebagai materinya di permainan bola kaki. Nah kakak-kakak membuat tujuan pembelajarannya, kemudian membuat rubrik penilaian. Nah rubrik penilaian itu ada penilaian rekan guru, ada penilaian teman sejawat kakak-kakak, ada penilaian diri siswa kakak-kakak. Nah ini mungkin hal yang baru juga kakak-kakak bagi kita semua, karena kita juga sama-sama baru mendengarkan di sini asesmen otentiknya di PKG PJOK. Kalau yang mungkin kita bisa membuat modul atau ini kan ada juga penilaian-penilaian ya kakak-kakak, tapi di sini pakai asesmen otentiknya atau asesmen atau penilaian yang langsung atau penilaian nyata gitu kakak-kakak. Oke kakak-kakak, nah ini ada sebuah ini kakak-kakak kita melihat sebentar kakak-kakak. Ini ada keterampilan pedagogik kakak-kakak PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian di sini kakak-kakak ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kan di paket modul 2 ini kakak-kakak merupakan paket modul keterampilan pedagogi guru kakak-kakak tentunya yang berpusat kepada peserta didik kan. Nah, kemudian yang perlu diingatkan kembali kakak-kakak nanti kakak-kakak dalam membuat aksi nyatanya, keputusan apapun kakak-kakak dalam kita membuat aksi nyatanya tetap mengingatkan kakak-kakak tujuan dari praktik tersebut. Kemudian kita kaitkan dengan perubahan diri di kelas, kemudian untuk PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah ini berkaitan dengan pentugasan aksi nyata kakak-kakak nanti. Tetap kita memperhatikan tujuan dari praktek kita itu kakak-kakak. Nah, tujuan dari praktek kita tadi tentunya akan melakukan perubahan paradigma diri kita kakak-kakak, perubahan paradigma diri dan kelas untuk PJOK yang tentunya yang berpusat kepada peserta didik. Nah, penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Nah, pengantar tugas setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu
implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampu, kemudian yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS, kakak-kakak. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Setelah pembelajaran, setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak, ini pengantar tugas. Saya bacakan saja kakak-kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. PJOK yang berpusat kepada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PGG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, seperti apa nanti kakak-kakak menerapkan lingkungan belajar yang kondusif, metode apa yang kakak-kakak lakukan nanti sesuai dengan modul 1, modul 2 kakak-kakak. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut kakak-kakak diamati dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kemudian kedua kegiatan pembelajaran maksimal 30 menit maksimal tanpa editan, dan kegiatan pembelajaran akhir 4 refleksi pasca pembelajaran, kemudian testimoni peserta didik kakak-kakak. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP modul, dan video yang diunggah. Nah, ini pasti kakak-kakak sudah tahu lah, apalagi kakak-kakak yang ini mengikuti PPG piloting ataupun kakak-kakak yang sudah biasa membuat modul ajar, itu sudah biasa kakak-kakak ini. Kemudian kakak-kakak penjelasan teknik aksi nyatanya nanti hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan atau ini kakak-kakak Mari Ebner. Ini bahasa Inggrisnya kakak-kakak, mode penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan pembelajaran khusus. Nah, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini, masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kembangkan RPP kakak-kakak pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan ke seluruh alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Dalam pengembangan RPP modul ajar, dapat melihat kembali kakak-kakak. Nah, dapat melihat kembali di RPP modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design-nya kakak-kakak. Ini kakak-kakak sesuaikan saja dengan alur mundurnya atau dengan alur backward design-nya kakak-kakak. Pengetahuan keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Implementasi pembelajaran PJOK efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Melalui pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset business thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan kakak-kakak pada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini apakah nanti dalam langkah-langkah pembelajaran ada enggak isu-isu sosial yang kakak-kakak lakukan di dalam pembelajarannya. Kemudian pemanfaatan asetnya kakak-kakak munculkan di situ kakak-kakak. Di dalam implementasi pembelajaran PJOK nanti kakak-kakak dalam membuat ini aksi nyatanya kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke kakak-kakak. Yang D, kakak-kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, itu model pendidikan GARA, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran School Education Model. Nah, terserah kakak-kakak mau seperti apa sih kakak-kakak model ini yang menggunakan pilihannya model instruksional nih kakak-kakak. Atau mau dengan pendidikan gerak, atau mau kebugaran, atau mau pembelajaran School Education Model, terserah kakak-kakak nanti. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih.
dilampirkan dalam RPP atau modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK, kemudian disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Kemudian praktik mengajarnya kakak-kakak di kelas, kemudian LMS, nanti diunggah di LMS kakak-kakak sesuaikan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS atau sebelum batas waktunya kakak-kakak. Kak Jai, bagaimana Kak Jai? Mau bertanya nih Kak Fasil, mengenai untuk kegiatan pembuatan RPP atau modul, apakah ini nanti kelasnya sama dengan yang kemarin atau kelasnya yang berbeda lagi untuk pembuatan uploadnya nih? Terima kasih. Untuk pembuatannya mau kelas yang sama boleh Kak. Untuk kelas yang sama boleh, mau berubah kelas pun boleh, disesuaikan saja dengan kakak-kakak mau menerapkan model instruksional PJOK seperti apa, apakah pendidikan gerak, apakah tentang kebugaran atau model pembelajaran sport education model. Kalau sport education model, kakak-kakak artinya harus memilih di kelas yang tinggi kan kalau untuk di jenjang SD. Iya. Di kelas 5, kelas 6 bisa. Disesuaikan saja kakak-kakak, disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Apakah Seperti itu pembuatannya seperti kemarin kan? Dikirim ya. link? Ya, sama-sama seperti kemarin Kak, langkahnya sama. Hanya ini kan yang membedakan nanti kakak-kakak menggunakan alur yang sudah kita pelajari kakak-kakak. Contohnya di modul 1 itu tentang pembelajaran yang efektif. Nah, seperti apa kakak-kakak menerapkan pembelajaran itu. Kemudian ada juga yang tentang backward design-nya kakak-kakak. Dalam merancang pembelajaran itu kan menggunakan pembelajaran backward design-nya. Ada 9 langkah kemarin itu kakak-kakak. Nah, kemudian RPP modulnya kakak-kakak, modul atau RPP juga dimasukkan di ini penilaian asesmennya juga kakak-kakak, penilaian otentiknya kakak-kakak, asesmen otentiknya maksudnya kakak-kakak silakan disesuaikan saja. Kan kemarin kita sudah latihan untuk membuat rubrik penilaian ya kan, penilaian dari guru, penilaian dari diri, dan penilaian oleh teman sejawatnya kakak-kakak. Ada lagi Kak Jaya? Udah, terima kasih Kak. Oke, aspek penilaian ini kakak-kakak mengembangkan langkah belajar yang kondusif. Pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Itu yang A. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik, dan guru adanya timbal balik juga antar peserta didik dengan peserta didik. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif kakak-kakak selama berinteraksi dengan peserta didiknya. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan pengembangan yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan, dan mendampingi peserta didik. Nah, ini tentang penerapannya kakak-kakak, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kalau di kita buat modul kan ini udah sintaknya kakak-kakak, sintaknya ini yang kita lakukan. Tapi ini kan keterkaitan dengan penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kalau dalam kita mendampingi nanti atau konten yang kita buat seperti apa kakak-kakak, proses dari pembelajaran nanti seperti apa, apakah keberpihakan kepada peserta didik atau tidak, atau lebih banyak ini kakak-kakak siapa yang berbicara, atau siswa yang lebih banyak mengemukakan pendapat atau guru yang lebih banyak berbicara, seperti itu, atau student center atau ini yang dilakukan oleh gurunya bagaimana. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, ini merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentiknya. Kita merancang, kemudian menerapkan dan melakukan penilaian terhadap siswa dengan rubrik yang kita buat. Seperti itu. Di sini. Bentar. Refleksi keterampilan mengajar PJOK kakak-kakak. Di sini kita melihat yang tentunya berpusat kepada peserta didik ya. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi kakak-kakak dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi tahap yaitu what, so what, dan no what. Ini refleksinya kakak-kakak.
kakak-kakak membuka di modulnya, pas ini ada contohnya kemarin kakak-kakak, dan kakak-kakak sudah melakukan kakak-kakak dengan tugasnya kemarin. Kemudian yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama kakak-kakak ini untuk menggali informasi yang mengembangkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 kakak-kakak. Tahap kedua, SWOT kakak-kakak, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang kakak-kakak sudah melakukan kemarin refleksi-refleksinya atau yang menggunakan SWOT NOWOT kakak-kakak. Kemudian ada tahap refleksi akhir, NOWOT, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran sesudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran kakak-kakak. Ini kakak-kakak boleh dipoto nanti kakak-kakak sebagai mungkin sebagai referensi kakak-kakak lah ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksinya, jangan hanya mendeskripsikan tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi kakak-kakak. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif kakak-kakak. Kemudian lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, dan rencana pelaksanaannya kakak-kakak. Nah ini kakak, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada WOT, SWOT, dan ada NOWOT ini kakak-kakak. Ada enggak di LMS-nya kakak-kakak ya? Di sini ya? Di bahan bacanya kak Rama, Kak Maman. Ada ya? Ada kemarin kan kemarin kita sudah lakukan nih kakak-kakak. Seperti apa sih refleksi yang kakak-kakak lakukan ini? Yang tugas lakukan itu. Ya. Oke. Ini di lini masa kakak-kakak kita melihat penyusunan aksi nyatanya kakak-kakak setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Lalu yang ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan kakak-kakak. Nah kita kembali bertemu itu kan di tanggal 5 lagi kak nih. Nah berarti seminggu kakak-kakak menyiapkan ini video aksi nyatanya kakak-kakak. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyatanya. Nah ini kakak-kakak. Silakan dipoto kakak-kakak, mana tahu lupa nanti kan kakak-kakak. Ini masanya ini kakak-kakak. Sudah kak. Sudah ya. Oke kakak-kakak, mari kita diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Nah, merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan. Ini akhir dari sesi kita kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak terkait dengan tugas video kakak-kakak, aksi nyatanya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Saya kak mau tanya kak. Siap kak. Ini nanti videonya tuh RPP-nya terpisah kah atau gabung di dalam videonya itu nanti itu yang kedua. Terpisah kak, terpisah. Terpisah saja pak. Ini, ya. Ini kan tugas yang pertama berarti ini upload videonya kah ini? Cuma itu. Kalau lini masanya coba kita lihat kak. Nah ini penyusunan aksi nyata RPP modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, yang ketiga kakak-kakak upload RPP modul ajar dan video kakak-kakak. Berarti kan bersamaan ya kakak-kakak ya? Nah, ya bersamaan. Ya bersamaan dia. Nah, rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan.
Nah, penilaian karya nyata direfleksi setelah upload RP modul dan video pembelajaran itu dinilai oleh fasilitatornya kakak-kakak. Kemudian refleksi senyatanya tatap maya setelah 8 hari penyusunan. Nah, itu kakak-kakak nanti di tanggal 5 itu kita akan bertemu kembali kakak-kakak. Tanggal 5. Lumayan waktunya kakak-kakak, jangan sampai terlena, maksudnya video yang kakak-kakak membuat video yang ada di sekolah kakak masing-masing. Terus apa lagi Kak Jai? Kayaknya udah deh, itu aja deh. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa WA mungkin. Ya, Kak Taufik, gimana Kak Taufik? Selamat sore Kak. Ya, selamat sore Kak. Saya ingin bertanya terkait dengan durasi waktu nih Kak. Kan di situ tadi 30 menit. Nah, 30 menit itu apakah dia 30 menit pure dari pembukaan sampai penutup, tidak dipotong-potong, atau kita belajarnya sesuai jam aja, tapi nanti dipotong-potong gitu Kak videonya? Iya Kak, siap, terima kasih. Kalau melihat tadi dari perintahnya itu, ini Kak, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran maksimal 30 menit Kak. Kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Nah, artinya itu di luar dari pendahuluan Kak. Oh iya. Nah, kalau pemahaman saya Kak ya, itu di luar dari kegiatan pendahuluan. Baik. Jelas Kak. Satu jam lebih. Dia hitungannya 2 JP sih Kak, 2 JP kan, 2 JP 1 kali pertemuan. Kayak kita membuat video game kemarin lah Kak, seperti itu. Siap. Aman Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain sebelum kita ini Kak Caco? Ya Kak Caco. Hampir mirip pertanyaan Kak Topik tadi sebenarnya. Kalau saya, berarti ini kan tadi ada kalau seperti kita yang sedang PPG itu kan diminta memasukkan unsur TPACK. Nah, artinya kan kalau TPACK itu di pendahuluan paling tidak mau makan 10 menit tuh. Kurang lebih 10 menit dari pembukaan sampai masukkan unsur TPACK-nya itu. Berarti itu 30 menit di luar itu berarti ya? Di luar pendahuluan itu tadi? Iya Kak, di situ kegiatan intinya itu kan maksimal 30 menit Kak. Artinya di luar dari kegiatan pendahuluan kita Kak. Oke. Oke, Kak Elia udah resign. Terima kasih Kak Cacu, Kak Taufik sudah bertanya. Kak Elia resign dari tadi ya? Oh ya. Iya. Tadi tuh mau nanya sama dengan Kak Jaini, PASE kalau untuk di SD. Itu terserah Kakak. PASE apa nih Kak? Saya agak lupa tadi. Karena udah terlewat. Kelasnya maksudnya tingkatan apakah harus kelas 5? Oh, iya. Oke. Terus sama dengan topik sih yang mau saya tanyakan itu durasinya apakah 30 menit itu udah video utuh atau video editan gitu? Dia ini Kak, dia tanpa editan sih Kak, ini Kak. Dia tanpa editan. Nah, ini kan kalau di keterangan itu 30 menit maksimal di kegiatan inti Kak. Nah, video ini kan disesuaikan seperti sama 2 JP Kak. 2 JP di situ kan kalau 1 JP kan enggak ini kan Kakak ya, enggak terlalu ini. Kalaupun mau lebih dari 40 menit atau sekitar 50 menit tidak jadi masalah Kakak. Karena di situ waktu maksimalnya kegiatan inti itu kan 30 menit. Nah, misalnya nanti kegiatan pendahuluan itu 15 menit. Artinya lebih dari 50 menit pun tidak jadi masalah seperti itu Kak. Yang penting ya Kak. Iya Kak. Lanjut Kak. Yang penting Kak dari modul ajar yang kakak-kakak buat sintak-sintaknya sudah betul dan disesuaikan dengan videonya kakak-kakak. Seperti itu sih Kak. Terus ada lagi yang seperti Kak Tajuk tanyakan tadi apa ya tentang tentang alurnya yang mau saya tanyakan apakah ada LKPD untuk anak-anak gitu lah. Soalnya masih
masih bingung juga gitu antara apa tuh modul ajar terus apa aja yang dimasukkan ke modul ajar gitu, apakah ada langkah-langkahnya seperti kami yang PPG ya Kak, masih bingung juga sih. Siap Pak, siap. Kalau sesuai dengan modul ajar ya memang langkah-langkahnya memang harus disesuaikan kakak-kakak, memang harus detail kakak-kakak ya, kira-kira kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan itu semua kan harus terstruktur kakak-kakak ya, sintak-sintaknya itu kakak-kakak. Nanti kan berarti ada kalau PPT segala ya Kak ya? makanya saya bilang disesuaikan saja Kak, disesuaikan dengan situasi yang ada di kelas kakak-kakak. Kira-kira ini kan hanya aksi nyata. Kalau nilainya mau bagus, kalaupun mau sedemikian detail ya silakan dimasukkan aja, tapi dikemas dengan waktu yang singkat tadi, dengan 2 JP tadi itu kakak-kakak, 2 JP. Lalu kalau misalnya masalah LKPD itu tergantung dari kakak-kakak memilih model pembelajaran seperti apa. Kalau model pembelajarannya mau yang seperti PBL atau seperti pendekatannya seperti ini kan, pendekatannya mau seperti apa, ada yang kayak kita pembuatan video game itu ya terserah, kalau menggunakan LKPD ya silakan kakak-kakak. Cuman waktunya kita disingkat-singkat saja seperti itu. Itu Kak Elia. Oke Kak Pelinas, terima kasih. Ya, ada lagi kakak-kakak yang lain? Oke kakak-kakak, kalau sudah tidak ada untuk sesi kali ini kakak-kakak, yang pertama tadi memang merefleksikan koneksi antara materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah kakak-kakak, ini penutup kakak-kakak ada sebuah pantun, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari, jika ada kata-kata yang salah mohon disampaikan. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, kakak-kakak hendak beli bakso dan roti. Bersama guru Pujoka yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi, kakak-kakak. Cakep. Ada yang mau membalas pantun nih kakak-kakak? Kak Taufik, balas pantun Kak Taufik. Cakepnya telat tuh. Kak Cacu. Kak Cacu. Wak Jai nih. Wak Jai yang jago pantun nih. Duo Jai. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini kakak-kakak. Kita bertemu kembali di tanggal 5 ya kakak-kakak. Jangan lupa untuk tugasnya kakak-kakak, videonya tadi dilihat kakak-kakak, duduknya dilihat kakak-kakak. Saya pun kadang lupa memberikan ini kakak-kakak, mengingatkan kepada kakak-kakak karena memang ada kesibukan-kesibukan yang lain juga kakak-kakak. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kakak-kakak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kakak-kakak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kakak-kakak, terima kasih. Foto bareng dulu kakak-kakak. Foto Wak bareng. Haji. Oh Pak Haji. Muka Pak Haji itu kena blur Kak, karena kasus Kak Pak tuh. Yang masak ada selesai belum? Lapar dah nih. Lagi jalan dong. Ya, kita foto kakak-kakak. Foto dulu. Merdeka. Ntar dulu. Saya ini. Merdeka. Bentar Kak, saya masih anukan HP dulu. Kak Kosan tangannya diangkat. 1, 2, 3. Ya, udah lagi. Lagi kakak-kakak. Lagi gini. C kah? C. Oke. Wah, kayak manggil aku nih C nih. C. Kak Cucu kata Kak Eli. 1, 2.
Lagi Oke, nunggu Kak. belum cair. Terima kasih kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin dipertanyakan lagi, mungkin ada. Kalau sudah tidak ada, silakan yang mau live, yang mau keluar. Untuk nilai tesnya kemarin, tes akhir, Kak Muhammad Taufik itu 100 nilainya. Luar biasa. Ternyata salah memberikan informasi kita nih. Harusnya kita minta informasi kemarin itu Kak Jaco. Berapa Kak Topik kemarin? Itu Kak 100, Pasel Kak. untuk pulsanya kok belum ada.